Halo semua, perkenalkan nama saya Fafai. Pandemi sudah berlangsung sejak lama. Maka dari itu saya bosan dan saya memutuskan untuk membuat sebuah audisi yang dinamakan Seberapa Indonesianya Anda. Tema dari audisi ini adalah kebangsaan dengan kriteria sejauh manakah kontestan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Apabila kontestan sudah memiliki nilai-nilai tersebut, maka saya akan nyatakan kontestan tersebut Indonesia banget. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita langsung saja ke audisinya. Ini mana kok belum ada yang datang ya? Siang mas. Nah, ini dia yang saya tunggu dari tadi. Silakan mas, duduk mas. Oke, selamat datang mas di audisi kita. Jadi langsung saja, seberapa Indonesianya Anda? Saya ini mas, cinta banget toh sama produk Indonesia. Dari atas rambut sampai bawah itu produk Indonesia semua mas. Wah, bagus tuh mas. Terus nih mas, pas saya lagi di luar negeri, saya tuh kemana-mana pakai batik mas, biar semua orang tahu kalau saya itu dari Indonesia. Nih mas, kalau nggak percaya. Tuh, saya foto pakai batik di samping Menara Eiffel mas di London. Paris kali mas. Kok London? Oh iya mas, maksudnya itu mas. Boleh saya lihat mas? Oh, loh kok kayak editan mas? Asli itu mas. Mas saya lihat yang bener dong. Oh iya ya, mata saya minus soalnya mas. Yos, jadi gimana mas? Saya udah Indonesia banget kan? Oke. Ya wes, setelah saya dengar cerita masnya tadi, saya sudah yakin banget kalau masnya ini cinta banget sama produk-produk Indonesia mas. Jadi selamat mas, saya nyatakan masnya Indonesia banget. Wah, baik mas. Terima kasih banyak mas. Ya, boleh, silakan keluar lagi mas. Peserta pertama tadi Bunda, selanjutnya peserta yang selanjutnya. Loh, masnya dari mana? Kok? Saya ini yang daftar audisi men. Masa mas nggak tahu saya siapa? Saya ini Gerard, manusia terkeren, terganteng di planet Bekasi ini. Oh, oke. Kelihatan sih mas dari penampilannya. Kelas. Langsung mulai audisinya saja ya mas ya. Ayo, gas. Oke, dari penampilan sih udah gaul sih ya, udah Memang. kelihatan. Jadi seberapa Indonesianya mas ini? Saya ini loh mas mempunyai kanal YouTube yang cukup besar. Jadi sebagian ini harta saya beri ke orang yang membutuhkan. Dan saya berencana untuk membangun sekolah di sebuah pedalaman. Wih, mantep mas. Tapi ini bukan sombong kan? Bukan mas, ya bukan sombong dong. Kan ini saya untuk mendorong orang-orang agar melakukan kegiatan yang positif seperti saya. Lagi pula di pandemi ini banyak orang yang kesusahan. Maka dari itu, kita sebagai pemuda yang baik dan keren seperti saya, alangkah baiknya kita ini mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu silanya sila kelima. Wah, saya salut banget sama masnya. Berarti masnya ini pemuda yang suka melakukan kegiatan yang positif ya mas ya? Betul sekali mas. Jadi saya nyatakan masnya itu Indonesia banget. Loh, kok hilang? Peserta 2 hilang. Assalamualaikum, selamat siang mas. Waalaikumsalam, siang mas. Silakan duduk ya mas. Peserta kedua. Oke, jadi Loh, ini belum selesai mas. belum mas. Mas ngapain di sini? Saya kira udah giliran saya. Saya ngantuk soalnya mas. Mohon sabar ya mas. Yaudah deh mas. Maaf mas, tadi ada gangguan. Kita lanjut saja ya mas. Jadi seberapa Indonesianya Anda? Baik mas, sebelumnya perkenalkan nama saya Faris Raffi Syazani. Saya biasa dipanggil Faris. Saya lahir dan besar di Bekasi. Dan saat ini umur saya 15 tahun. Cukup mas. Perkenalannya sudah lebih dari cukup. Jadi balik ke pertanyaannya aja mas. Oh iya maaf mas, maklum saya ini sering perkenalan di forum-forum mas. Oke, jadi kita balik ke pertanyaannya ya mas. Saya ini mas, seumur hidup belum pernah berkata kasar mas. Karena saya ini sangat mencintai dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia mas. Luar biasa mas. Iya mas, ini adalah cara saya mengamalkan nilai Pancasila ketiga dan sekaligus memaknai peristiwa Sumpah Pemuda mas. Mas masih ingat gak poin ketiga dalam teks Sumpah Pemuda? Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Walaupun zaman telah berubah mas. Wah, saya setuju banget sama mas. Seiring berkembangannya zaman, banyak pemuda yang tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar mas. Iya mas, benar sekali.
Oke mas, karena tadi saya lihat dari awal masuk mas sikapnya sudah sangat baik, mulai dari memberikan salam sampai dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Jadi saya nyatakan masnya ini Indonesia banget. Alhamdulillah. Terima kasih mas. Sama-sama mas. Boleh silakan keluar mas. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Ya, peserta selanjutnya silakan masuk. Gimana orangnya coba? Ya ampun. Mas, bangun mas. Sudah gilirannya mas. Sudah giliran saya mas ya? Iya mas, silakan masuk ya mas. Mas saya ketiduran, saya ngantuk soalnya. Oke mas, langsung masuk aja ya mas ya. Iya. Permisi mas. Ya mas, silakan duduk ya mas. Mas, pintunya ditutup dong mas. Oke mas. Dingin mas. Oke, kita langsung mulai saja audisinya ya mas ya. Oke mas. Maaf mas, tapi ini bukan ajang pencarian bakat mas. Mas? Halo mas? Tapi ini bukan ajang pencarian bakat mas. Loh, emang orang Indonesia nggak boleh punya bakat mas? Ya boleh sih mas, tapi kriteria di sini kita mencari orang-orang yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila mas, bukan ajang pencarian bakat mas. Saya hafal kok Pancasila. Sila pertama tuh ketuhanan yang maha esa kan mas? Bagus tuh mas, tapi kalau hafal anak SD juga hafal mas. Sebentar mas, ini acara apa mas? Ini audisi seberapa Indonesia Anda mas. Jadi kriteria di sini kontestan memiliki sikap dan perilaku mengamalkan nilai-nilai Pancasila mas, bukan mencari alat musik yang berbakat alat musik. Oh, maaf mas, jam saya kelebihan 1 minggu mas. Oh, kok bisa mas? HP temen saya mas. Oh, saya kira apa mas? Ya Mas. ya udah, Kalau gitu saya keluar dulu ya mas ya. ya udah. Jangan lupa diganti ya mas. Oke jamnya. mas. Enggak, Oh, mau bisa saya kelebihan balikin 1 mas. minggu, Oh ya udah, hancurin aja mas. Oh oke, baik mas. Peserta keempat, salah masuk. Oke, jadi setelah 1 hari penuh saya melakukan audisi, saya mendapatkan 3 orang yang Indonesia banget. Yang pertama ini Rickwell. Walaupun foto di Menara Eiffel-nya itu editan, tapi kecintaan dia dengan produk-produk dalam negeri patut kita acungkan jempol. Ditambah lagi keinginannya untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya Indonesia, salah satunya batik, sangat mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Inilah yang membuat dia Indonesia banget. Selanjutnya adalah Gerald. Gerald ini suka datang dan menghilang secara tiba-tiba. Kalau ada cewek yang mau deketin Gerald harus hati-hati nih. Di samping kesibukannya sebagai influencer terkenal, dia juga sering melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat positif, yaitu berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal yang dia lakukan sudah cukup jelas menggambarkan pengamalan nilai Pancasila, yaitu sila kedua dan sila kelima. Itu kenapa Gerald ini Indonesia banget. Yang terakhir ini Faris. Dari awal masuk ruang audisi, dia memberikan salam. Hal ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang religius, walaupun orangnya sedikit kaku. Namun kebiasaannya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar haruslah kita contoh. Walaupun zaman telah berubah, bahasa Indonesia tidaklah kuno. Dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar bukan berarti kita ketinggalan zaman. Sebaliknya justru lebih keren. Pada intinya Faris ini sudah mengamalkan nilai Pancasila, yaitu sila pertama dan sila ketiga. Inilah alasan dia itu Indonesia banget. Nah, kalau kalian gimana? Sudah Indonesia banget belum? Kalau belum, mari kita sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Baik itu di rumah, di sekolah, atau dimanapun kita berada, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi, dihafal saja tidak cukup ya. Mimpi apa tadi? Oh iya.
bukti udah gini baru nanti dari Coba. Ya udah langsung. Kenapa nggak ambil aja? Ini di zoom lagi apa nggak usah Pak? Gak usah, yang penting muka gua kelihatan. Boleh dulu. Iya. Atasnya tadi deh. Ganteng tapi. Belum selesai. Saya kira udah selesai mas. Loh ini belum selesai mas.